Sementara itu pemirsa, kasus positif COVID-19 di Bali lebih banyak impor dari luar negeri ataupun dari daerah terjangkit di luar Bali. Oleh karena itu Ketua Komisi 4 DPRD Bali Igusti Putu Budiarta meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar lebih menggencarkan rapid test di pintu-pintu masuk Bali. Rapid test dan pemeriksaan harus digencarkan di Bandara Ngurah Rai maupun di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Selain rapid test, orang-orang yang datang dari luar Bali harus dikarantina selama 14 hari. Selain pekerja imigran Indonesia, pengawasan terhadap mereka yang datang dari luar Bali pun harus diperketat, baik melalui pemeriksaan kesehatan dan rapid test, maupun wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Masyarakat Indonesia menganggap Bali adalah zona aman, sehingga sekarang terjadi eksodus besar-besaran ke Bali. Budiarta menambahkan kasus impor dari luar negeri sebagian besar dibawa para pekerja migran Indonesia. Mereka yang pulang ke Bali tetap harus diterima dengan sebaik-baiknya dan jangan dianaktirikan. Namun para PMI juga diharuskan untuk disiplin melakukan karantina. Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi diminta memperhatikan pula yang datang dari luar Bali. Hal ini rentan menimbulkan penyebaran COVID-19, terlebih jika eksodus datang dari Pulau Jawa yang sudah termasuk zona merah. Pihaknya mendukung langkah gugus tugas selama ini yang langsung memulangkan pendatang yang hasil rapid test-nya positif. Sedangkan bagi yang negatif disarankan karantina mandiri. Karena pemerintah saat ini sudah cukup berat menanggung anggaran untuk karantina PMI asal Bali. Karantina mandiri diawasi gugus tugas di kabupaten kota dan Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Jika seseorang datang dari luar Bali tidak siap melakukan karantina mandiri selama 14 hari, lebih baik dipulangkan saja ke daerah asalnya. Pemprov Bali diharapkan berkoordinasi sebaik-baiknya dengan Pemda provinsi lain agar mereka yang tinggal di luar Bali tidak berpergian ke Bali dan masyarakat Bali tidak berpergian keluar Bali. Bali harus mengajukan pembatasan sosial berskala besar PSBB jika akumulatif kasus positif COVID-19 menyentuh di atas 300. Saat ini PSBB memang menimbulkan dampak sosial ekonomi yang tidak bisa dipandang remeh. Harapannya kasus COVID-19 bisa dikendalikan sehingga Pemprov tidak perlu menerapkan PSBB. Rindra Devita, Bali Pos melaporkan.